Tanpa pekerja rumah tangga, banyak profesional yang tidak bisa bekerja. Tanpa kami, sistem kerja di kota-kota besar akan terganggu. Kami juga adalah bagian dari ekonomi negara, Pak. Namun sampai hari ini, negara belum sepenuhnya mengakui keberadaan kami. Terima kasih yang terhormat pemimpin dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Terima kasih teman-teman organisasi yang sudah menyuarakan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dita, saya adalah pekerja rumah tangga yang hari ini duduk. Saya juga tidak hanya mewakili diri saya, tapi mewakili jutaan teman-teman saya yang mungkin nggak punya kesempatan untuk duduk di sini. Mereka nggak punya, bahkan mereka nggak tahu Pak, Ibu, RUU PPRT apa sih? Yang penting mereka digaji, diberikan pemberi kerja yang baik gitu. Hari ini Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Bu Rike, betul bahwa kalau nggak ada PRT, pekerja rumah tangga, mungkin Bapak Ibu di sini bajunya nggak serapi ini. Mungkin Bapak Ibu sarapannya harus bangun lebih pagi lagi, karena harus menyiapkan sarapannya, karena nggak ada pekerja rumah tangga Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman, betul bahwa kami pekerja rumah tangga ini bekerja di ruang private. Artinya yang tahu kondisi kerja itu adalah pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Saya tidak menggunakan term majikan, karena menggunakan term majikan berarti melegitimasi status pembantu atau tadi yang dikatakan babu. Saya menggunakan pemberi kerja. Itu kenapa Bapak Ibu, kenapa kami sangat ingin segera RU ini disahkan, karena teman-teman PRT ini satu, gajinya sangat tidak layak Bapak. Bayangkan, kerja lebih dari 12 jam dengan membersihkan rumah, harus menjaga 2 anak, bahkan lebih, gajinya hanya 1,2 juta. Coba bayangkan, dengan 1,2 juta ini, bagaimana PRT harus mencukupi kebutuhan dirinya. Dan banyak teman-teman PRT ini bekerja bukan untuk dirinya Bapak Ibu, mereka bekerja untuk membiayai keluarganya. Hari libur mereka tidak punya, mereka harus bekerja bahkan 30 hari. Mereka bekerja harus kebanyakan lebih dari 12 jam. Bangun paling pagi jam 4 pagi. Tidurnya bisa paling malam, jam 12 malam, harus menunggu pemberi kerja kadang pulang untuk disiapkannya. Bahkan untuk sekarang THR, banyak sekali teman-teman pekerja rumah tangga yang hanya dibayar oleh sekaleng kongguan Bapak Ibu. Bagaimana bisa pekerja rumah tangga yang sudah membantu kongguan Bapak, biskuit, atau sembako, yang harusnya mereka mendapatkan upah THR itu, banyak. Terus kemudian teman-teman PRT juga tidak memiliki yang namanya jaminan sosial, BPJS Kesehatan, bahkan BPJS Ketenagakerjaan, yang mereka ketika selesai kerja mereka nggak punya tabungan. Karena tadi gajinya yang banyak teman-teman PRT yang gajinya tidak layak. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan betapa rentannya teman-teman pekerja rumah tangga yang bekerja di private. Tidak ada jaminan, tidak ada tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial. Bahkan mereka mungkin nggak bisa bekerja di ranah lainnya karena mereka nggak punya kemampuan yang mungkin diakui secara formal gitu Bapak. Saya mau menyampaikan saja bahwa tanpa pekerja rumah tangga banyak profesional yang tidak bisa bekerja. Tanpa kami sistem kerja di kota-kota besar akan terganggu. Kami juga adalah bagian dari ekonomi negara Pak. Namun sampai hari ini negara belum sepenuhnya mengakui keberadaan kami. Sudah bertahun-tahun RUU PPRT dibahas dan sudah terlalu lama kami menunggu, 22 tahun. Ibaratnya anak ini kalau anak kuliah udah sarjana Pak. Pertanyaannya sederhana Pak, jika bukan sekarang, kapan kita harus menunggu lagi? Seperti yang disampaikan teman-teman. Apalagi ini juga akan memperingati Hari Perempuan Sedunia Pak, di mana mayoritas pekerja rumah tangga juga perempuan. Gitu. Jadi saya juga mendesak segera RUU ini disahkan. Izinkan saya Pak punya sampaian untuk pemberi kerja yang memberikan upah PRT sulit. Barangnya elit, gaji PRT sulit. Barang elit, sahkan RUU PPRT sangat sulit. Terima kasih. Wassalamualaikum.